kawan-kawan semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Arianto Terapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam hormat tentunya pada saudara semua yang sudah menonton video saya ini. Syukur, Alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberi kesempatan kita kembali berjumpa dalam video ini. Dan ini adalah video yang kedua dari channel Arianto Terapis. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengobatan alternatif seperti yang telah saya sampaikan di video pertama dengan tema pengobatan alternatif dengan segala pembahasannya. Maka di kesempatan ini kita akan memulai untuk membahas tentang tema ini. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu alangkah baiknya sama-sama kita dukung channel ini agar sama-sama kita mendapatkan manfaat dari video ini. Silakan Anda dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan aktifkan tanda tombol loncengnya agar setiap kali saya upload video Anda langsung mengetahuinya. Dan juga silakan di share video ini ke teman-teman, rekan-rekan, saudara, dan keluarga Anda semua, agar mereka juga mengetahui apa yang Anda dapat dari video ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih atas partisipasi Anda. Baik, selanjutnya kita akan mulai dulu dari kata. Yang dimaksud di sini adalah kata terapi dan kata pengobatan. Jadi kata terapi itu berasal dari bahasa Yunani yang pengertiannya adalah suatu usaha dan tindakan untuk melakukan pembersihan, perbaikan, pemulihan, serta penguatan tubuh yang diakibatkan oleh suatu penyakit. Dan untuk terapi ini sendiri itu dilakukan oleh seorang praktisi pengobatan yang tentunya sudah menguasai keilmuan terapi itu sendiri serta sudah berpengalaman, yang jelas tujuannya adalah untuk mencapai suatu keadaan normal atau kesembuhan yang maksimal. Kemudian kata terapi ini kalau di bidang ilmu medis dia bersinonim dengan kata pengobatan, atau para psikologi menyebutnya psikoterapi. Dan di dalam dunia medis psikoterapi ini dikategorikan ada 3 kategori, yaitu yang pertama disebut
terapi profilaksis, yang artinya adalah pengobatan yang tujuannya untuk pencegahan dan contohnya seperti vaksin-vaksin yang diberikan kepada seseorang untuk sebagai penangkal dari datangnya bakteri atau virus. Kemudian kategori yang kedua disebut terapi abortif. Ini adalah pengobatan untuk menghentikan kondisi medis tertentu agar perkembangannya tidak lebih memburuk atau lebih parah. Kemudian yang ketiga adalah terapi suportif, yang tujuannya adalah untuk penguatan atau kebugaran, dan ini bukanlah suatu pengobatan, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan kondisi fisik agar tetap stabil dan normal. Dan biasanya ini dilakukan seperti olahraga, senam, berenang atau bersepeda, aerobik, atau mungkin mengkonsumsi suplemen dan lain sebagainya. Jadi itulah gambaran mengenai pengobatan dan terapi, dan juga prakteknya atau cara pemberiannya kepada orang yang dalam keadaan terganggu kesehatannya. Dan saya di sini tidak akan menjelaskan mengenai pengobatan di dunia medis, karena saya bukanlah seorang ahli medis ataupun dokter. Intinya tentu saya akan lebih membahas masalah terapi atau yang disebut juga pengobatan tradisional. Cuma pada dasarnya kedua jenis pengobatan ini alasan pemberian pengobatan dan tujuannya itu tetap sama, dan yang sejatinya di sini adalah ini wilayah ilmu teori. Sementara untuk hakikat kesembuhan itu sendiri itu adalah wilayah realita atau wilayah Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tidak akan ikut campur dalam hal itu. Cuma kita akan membahas kuasa atau keilmuan teori dengan alat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu berupa akal dan pikiran. Kenapa saya perlu jelaskan ini terlebih dahulu? Terutama ini untuk yang masih muda-muda atau
saudara-saudara yang sekarang memang lagi dalam keadaan sakit. Yang perlu kita ketahui adalah berobat. Kita melakukan pengobatan atau terapi, itu timbulnya adalah atas dasar keinginan, kemauan atau kehendak yang ingin kita capai. Tentunya ingin sehat. Namun di sini kita hanya berteori, dan untuk hasil akhir itu bukanlah wilayah kita lagi. Jadi itu harus perlu disadari betul, sehingganya nanti tidak timbul masalah yang kedua yang disebabkan karena seringkali banyak orang merasa kecewa, marah, atau menimbulkan perasaan yang tidak nyaman pada dirinya, maka itu akan menimbulkan masalah yang kedua dan juga berefek buruk terhadap dirinya sendiri dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ya, memang kita sudah diberikan alat berupa akal dan pikiran, dan kita diberi kuasa untuk mempergunakannya sehingga menimbulkan suatu keinginan, kemauan, dan tujuan. Namun kita hanya bisa sebatas itu dan semaksimal mungkin mempergunakannya. Sementara untuk hasil akhir memang betul-betul sudah di luar batas akal kita. Jadi memang sangat perlu kita menyadari itu, sehingga seandainya kita sudah berusaha, berikhtiar dengan segala macam daya dan upaya, dengan berbagai macam teknik, dengan berbagai macam pengilmuan dan pengobatan, namun pada akhirnya kalaupun itu tidak sesuai dengan harapan dan tujuan kita, namun sebenarnya itulah hasil akhir dari yang kita usahakan tersebut. Dan di situ kita tidak perlu kecewa, marah, dan segala macamnya, karena itu merupakan sudah menjadi hasil yang terbaik menurut Sang Pencipta. Kalaupun terjadi memang seperti harapan kita, ya itu alangkah lebih baik, dan itu juga merupakan hasil akhir yang sudah ditentukan. Jadi pemahaman ini sangat penting dan sangat mendasar untuk direnungkan dan diresapi, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan atau semakin menambah permasalahan yang sudah Anda alami. Sebab apabila Anda kecewa, itu akan memperberat kondisi fisik Anda yang sebelumnya memang sudah keadaan sakit, dan itu akan memperparah penyakit Anda sendiri,
Kemudian juga tentunya Anda secara tidak langsung sudah melakukan protes atau tidak menerima apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebetulnya di sini penekanannya adalah tentang kita sebagai manusia, makhluk ciptaan yang pastinya mempunyai Tuhan yang patut kita sembah, dan keputusan Tuhan adalah mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Saya harap ini saudara-saudara semua betul-betul menyadari hal ini, terutama untuk bagi yang muda-muda yang mungkin pada masa 10 tahun atau 20 tahun ke depan Anda mungkin sudah mulai dihinggapi berbagai penyakit, dan hal ini akan Anda jumpai, dan begitu juga saudara-saudara sekarang yang dalam keadaan sakit. Kemudian kenapa saya menjelaskan ini dan mengkaji ini terlebih dahulu, karena ini adalah dasar untuk kita membahas materi yang lain selanjutnya, karena memang yang akan kita bahas ini adalah sebetulnya wilayah teori atau kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan cara diberikan suatu alat yang kita sebut akal dan pikiran. Jadi apapun itu teorinya, cuma yang hasil akhir itu semata-mata hanya milik Tuhan. Walaupun pada saat ini sangat banyak ahli dan pakar-pakar di bidang tertentu, baik itu bidang pengobatan dan lain sebagainya, mempunyai gelar yang begitu banyak, yang mempunyai otak dan pikiran yang begitu jenius. Cuma semua itu hanyalah sebatas teori. Memang kita hanya bisa mempelajarinya, mempraktekannya dengan prosedur-prosedur yang sudah ditemukan dan ditentukan. Itulah yang disebut sebagai usaha dan ikhtiar kita untuk menggapai atau mencapai sesuatu yang sudah kita program dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Memang kedepannya banyak teori-teori pengobatan alternatif ini yang akan saya paparkan. Dan satu persatu nanti akan kita bahas mengenai teori pengobatan alternatif ini, baik itu dasar keilmuannya, teknik pelaksanaannya, dan juga yang pengobatan yang memakai ramuan herbal dan lain sebagainya, sebagai untuk penunjang kita mencapai keinginan dan harapan kita untuk bisa mengatasi semua keluhan kesehatan yang kita alami.
Jadi saya rasa untuk video yang kedua ini cukup jelas dasar utama tentang masalah pengobatan ini, baik medis maupun non medis. Jadi yang dasar utama ini adalah bisa saya sebut sebagai elemen, yaitu suatu bagian dasar yang mendasari sesuatu. Jadi pada video berikutnya kita akan membahas satu persatu teknik-teknik dari pengobatan alternatif ini, ya berdasarkan teori. Mudah-mudahan dengan keilmuan ini bisa membantu permasalahan kita. Oke, silakan tunggu video berikutnya, dan atas perhatian Anda saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.